Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Yang kami banggakan, anak-anakku sekalian, di Prodi PG PAUD, mahasiswa baru, ya, kita memasuki mata kuliah ilmu pendidikan ya, di semester 1. Insya Allah nanti saya dengan Dr. Halmi Aziz MPDI ya, akan mengajar mata kuliah ilmu pendidikan. Baik, terkait ini CV ya, nanti saya berdua dengan Pak Dr. Aep nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut terkait dengan proses pembelajarannya. Saya Helmi Aziz, ya, lahir di Purwakarta 31 Januari 87. Ini riwayat pendidikan dan ini adalah riwayat pekerjaan. Baik, kita langsung saja. Capaian pembelajaran atau selama 1 semester ini, ya, setelah kalian belajar ilmu pendidikan, jadi setelah kalian mengikuti mata kuliah yang kami ampu, yaitu ilmu pendidikan, diharapkan kalian akan memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan hakikat dan makna pendidikan, yang mana pendidikan itu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik itu di lembaga pendidikan formal, ya, kemudian non formal ataupun informal, ya. Nah, sehingga nantinya kalian juga mampu melakukan analisis kritis dan juga pemecahan masalah terhadap praktik-praktik pendidikan yang terjadi di mana? Ya, ini di lingkungan pendidikan formal, ya, sekolah, ya, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian di lembaga non formal yang sebagai penunjang dari pendidikan formal maupun ini informal, yaitu di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, ini terampil nanti masalah dipecahkan masalah tersebut yang terjadi di dalam dunia pendidikan formal, non formal ataupun informal, dan juga menyajikannya dalam suatu presentasinya. Nah, ini bahan kajian yang akan kalian dapatkan selama 1 semester. Ini materi-materinya berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan serta ilmu pendidikan, ini akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian di minggu yang akan datang kita akan membahas terkait dengan hakikat manusia, kemudian aliran dalam pendidikan, kemudian teori-teori pembelajaran, asas-asas pendidikan, dan kelembagaan pendidikan. Nanti setelah UTS, mulai fokus kepada hal yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, mulai dari sistem pendidikannya, kemudian konsep dasarnya, kemudian bagaimana proses pembelajaran di anak usia dini, bagaimana evaluasinya, bagaimana konsep atau permasalahan dan juga inovasi-inovasi yang akan kalian munculkan dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, itu bahan kajian selama 1 semester. Ini terkait dengan standar penilaiannya. Kehadiran dan keaktifan kalian selama perkuliahan berlangsung itu sangat diharapkan, sehingga saya memberikan persyaratan bahwa kehadiran itu minimum 75%. Ya, sekali lagi kehadiran itu minimum 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Artinya, di dalam 1 semester selama perkuliahan dengan saya, dengan kami, ya, di mata kuliah ilmu pendidikan, jika misalkan lebih dari 3 kali tidak hadir di dalam perkuliahan, maka nilai tidak akan kami keluarkan. Seperti itu. Jadi maksimalnya adalah 3 kali tidak hadir ya di dalam 1 semester. Maka dari itu bagaimana supaya kalian dianggap hadir? Agar kalian dianggap hadir, maka kalian, karena sekarang di semester ini kita full online, kita menggunakan sistem yang namanya e-kuliah. Jadi setiap kalian itu wajib ya agar dianggap hadir di pertemuan, di setiap pertemuan, maka harus mengikuti 4 aktivitas ini. Yang pertama, kalian baca modul dulu. Ya, nanti akan saya sediakan modulnya itu entah berupa media video pembelajaran atau PowerPoint atau PDF dalam bentuknya, nanti kalian silakan pelajari dulu ya, eksplorasi terlebih dahulu materi yang disajikan oleh dosen. Kemudian setelah itu kalian silahkan menjawab pertanyaan melalui forum diskusi. Jadi dosen akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalian akan harus menjawabnya, dan disarankan untuk tidak copy paste ya, dilarang keras melakukan copy paste jawaban dari temannya di dalam forum diskusi ya. Silahkan ikuti forumnya, nanti saya akan berikan pertanyaan. Kemudian jika ada
pertanyaan terkait dengan materi, ya, materi yang diajarkan itu ternyata belum kalian pahami, itu bisa kita komunikasikan via WA Group saja. Jadi pertanyaan dari kalian atau yang ingin bertanya, ya, terkait dengan materi itu bisa kita via WA Group. Kemudian setelah kalian menjawab pertanyaan dari dosen, ya, kemudian kalian wajib mengikuti kuis. Nanti akan ada kuis di setiap pertemuan. Jadi minimal ada 3 aktivitas ini. Dan yang terakhir itu adalah mengerjakan tugas kalau ada tugas. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada tugas di pertemuan itu, maka cukup dengan mengikuti 3 aktivitas saja. Jadi kalian download modul, ikuti forum, dan ikuti kuis. Itulah ketika kalian ingin dianggap hadir. Kalau misalkan salah satu saja tidak diikuti, maka dianggap tidak hadir. Misalkan tidak mengikuti kuis, forum dia ikut, tapi kuis tidak ikut, maka tidak dianggap hadir di pertemuan itu. Jadi semua harus mengikuti, ya, aktivitas di kuliah itu. Nah, perkuliahan itu dilaksanakannya bagaimana? Sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah ditetapkan oleh fakultas dengan menggunakan fasilitas kuliah. Kemudian hasil UTS dan hasil UAS itu standar penilaiannya. Ya, jadi nanti di dalam penilaian itu nanti akan dinilai, ya, aktivitas kalian di kelas melalui forum diskusi, ya kan. Bagaimana kualitas jawaban kalian itu akan betul-betul dinilai. Kemudian kuis dan tugas, ya, itu juga akan kami nilai. Kemudian ada UTS dan juga UAS. Ini adalah bobot penilaiannya 20, 20, 30, 30. Oke, itulah terkait dengan evaluasi. Ini referensi yang bisa kalian miliki, ya, sebagai penunjang, ya, dalam mata kuliah ilmu pendidikan, ya. Ini referensi pengayaannya. Minimal kalian punya satu saja, ya, buku pengantar ilmu pendidikan, entah buku siapa saja. Nah, itu terkait yang pertama terkait kontrak kuliah, ya. Jadi saya sudah difahami semuanya, ya, terkait dengan proses perkuliahan yang dilakukan di kita, seperti itu. Jadi di setiap pertemuan wajib mengikuti setiap aktivitas yang ada di kuliah, ya. Dan nanti, ya, silakan ikuti saja petunjuk dan prosedur yang ada di dalam kuliah yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke materi, ya. Di pertemuan pertama ini kita akan fokus kepada mata kuliah yang diampu itu adalah terkait dengan ilmu pendidikan, ya. Ilmu pendidikan, ya. Apa itu yang dikatakan dengan ilmu pendidikan? Ini yang akan kita bahas. Pertama, pengertian ilmu, kemudian pendidikan sebagai ilmu, substansi ilmu pendidikan, struktur ilmu pendidikan, tujuan ilmu pendidikan, dan fungsi ilmu pendidikan. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini, ya. Diharapkan kalian betul-betul menguasai terkait dengan mampu melakukan analisis, ya, hakikat dari ilmu pendidikan itu. Yang pertama terkait dengan ilmu pendidikan, ya. Ilmu pendidikan terdiri dari 2 kata, kata ilmu dan kata pendidikan. Kita akan apa istilahnya? Kita akan bedah dulu apa itu ilmu, apa itu pendidikan. Kalau ilmu dalam bahasa Arab itu adalah al-ilm, ya, pengetahuan kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Sementara ilmu, ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah science, ya. Nah, al-ilmu, ya, itu adalah knowledge, sementara dalam bahasa Indonesia itu adalah science. Atau dengan kata lain pengetahuan yang tersusun secara logis dan empiris. Ya, jadi ilmu itu secara universal, yaitu mencakup secara universalnya, secara umumnya ilmu itu adalah pengetahuan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ilmu itu disebutnya science, tetapi secara universal ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang pengetahuan science, ya, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Nah, ini jadi science, ya, pengetahuan sains. Jadi pengetahuan itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sains atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ada beberapa pengelompokan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, itu pengetahuan. Secara ringkasnya seperti itu. Nah, pengetahuan ini ada 3. Ada yang namanya pengetahuan sains, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan mistis. Pengetahuan sains itu adalah objeknya empiris. Objeknya betul-betul ada nyata di hadapan kita. Sementara filsafat itu objeknya abstrak rasional. Itu hanya ada di dalam alam pikiran. Sementara mistik itu adalah abstrak dan juga supranatural. Jadi artinya suprarasional, di luar nalar.
ya kalau mistik itu. Kalau paradigma itu, ya paradigmanya, cara berpikirnya, paradigma menggunakan paradigma sains. Kalau filsafat itu rasional, ya, rasional. Kalau mistik itu adalah paradigmanya mistik. Metode yang digunakannya adalah metode ilmiah. Ya, kalau filsafat dengan menggunakan metode reason, kalau mistik dengan latihan atau percaya untuk meningkatkan pengetahuan mistiknya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan, kriteria kebenarannya untuk pengetahuan sains itu rasional empiris, ya rasional dan empiris. Ada bukti nyata di lapangan dan logis. Kemudian sementara filsafat itu hanya rasional saja, jadi tidak perlu dibuktikan secara nyata di lapangan. Kalau rasa, ya, kalau kriteria mistik itu adalah rasa iman logis. Ya, jadi contohnya gini, kita ke hal yang simpel saja contohnya. Contohnya kita ingin menanam sebuah pohon jeruk. Ya, kita ingin mengetahui pohon jeruk kalau ditanam buahnya apa. Oh, kita tanamlah pohon jeruk itu. Pohon jeruk itu kita tanam, kemudian kita siram, kita pupuk dan lain sebagainya. Ya, diamati. Ya, kemudian setelah tumbuh besar pohon jeruk itu ternyata berbuah jeruk. Nah, itu adalah pengetahuan yang sifatnya sains. Ya, jeruk ketika ditanam maka berbuah jeruk. Ya, rasional, ya sesuai dengan sunnatullah, ya rasional sesuai dengan yang dikehendaki. Jeruk ditanam buahnya jeruk. Empiris ada bukti nyatanya. Mana bukti nyatanya? Bukti nyatanya itu ya ketika ditanam jeruk berbuah jeruk. Itulah pengetahuan sifatnya sains. Ada pengetahuan filsafat beda. Ya, kalau misalkan seseorang berpikir, ya karena filsafat itu lebih mengarah kepada abstrak yang rasional. Berpikir kenapa ya kok jeruk ditanam berbuah jeruk? Ada apa ini? Terus dia berpikir, ya, oh mungkin ada hukum yang mengatur mengapa jeruk berbuah jeruk. Hukum yang mengatur itu siapa ya? Nah, itu kita ketika sudah berpikir terus mendalam seperti itu, itulah yang dikatakan dengan pengetahuan filsafat. Hanya di dalam alam rasional saja. Hanya ada di alam rasio saja. Tanpa ada perlu bukti nyata di lapangan. Itulah filsafat. Kalau mistik, ya, itu sudah yang ke hal-hal yang sifat supranatural lagi. Ya, siapakah yang menciptakan hukum jeruk berbuah jeruk itu? Ya kan? Nah, kemudian mengapa ya siapa yang mengatur, bagaimana zat dari yang mengatur itu seperti apa. Wah, terus berpikir ke sana, itulah yang sifatnya yang dikatakan dengan pengetahuan sifatnya mistik. Jadi dia itu hanya kriteria kebenarannya itu adalah dengan rasa dan iman, ya logis dan kadang juga empiris. Jadi itu mistis. Jadi untuk melatih ya kepekaan pengetahuan mistisnya, maka dia perlu melakukan riadoh atau latihan. Itulah pengelompokan pengetahuan. Maka dari itu, ilmu pendidikan, ya kan, kita kembali lagi, ilmu pendidikan itu lebih mengarah kepada pengetahuan sifatnya sains ini. Ya, jadi pengetahuan sains ini ilmu pendidikan itu. Yang mana kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik secara rasional, ya, baik secara dalam konsep pemikirannya ataupun ada bukti nyata di lapangan. Ya, jadi rasional itu yang masuk akal sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan sunnatullahnya. Ya, yang tidak sesuai dengan sunnatullah ya berarti bukan rasional. Ya, contoh tadi jeruk pasti berbuah jeruk kalau ditanam itu. Ya, pohon jeruk akan berbuah jeruk. Itulah rasional. Ya, jadi pengetahuan rasional itulah yang akan kita pelajari ya, di dalam ilmu pendidikan ini. Dan juga logis, ya, masuk akal. Ya, jadi bisa saja sesuatu yang masuk akal meskipun tidak sesuai dengan hukum alam. Ada, itulah pengetahuan yang supranatural itu, yang mistis itu. Ya. Nah, dasar memperoleh pengetahuan itu yang tadi ya, pengetahuan sains, filsafat, mistis. Itu dasar pengetahuan, dasar mereka memperoleh pengetahuan itu ada yang sumbernya dari humanisme, ya, bahwa mereka berpikir manusia itu mampu mengatur dirinya dan alam. Kedua, rasionalisme itu lebih fokus kepada akal. Akal itu sebagai alat pencari dan pengukur pengetahuan, ya. Hanya dengan akal lah bisa diperoleh pengetahuan. Ada lagi pandangan empirisme, ya. Yang benar itu adalah yang logis dan ada bukti empirisnya. Dan sekarang kita sudah mulai ini
positivisme. Kebenaran itu adalah bukan hanya logis dan empiris saja, tapi terukur. Nah, itu positivisme itu. Inilah yang dasar pengetahuan manusia mulai dari humanisme, rasionalisme, empirisme sampai saat ini yang sedang berkembang saat ini itu adalah positivisme. Yang mana kebenaran itu adalah logis dan empiris dan juga terukur. Ya. Nah, ini kegunaan dari sains, ya. Kegunaan dari sains, ya, atau dalam bahasa Indonesia-nya itu ilmu, ya, itu memberikan gambaran terhadap kenyataan. Ya. Sains juga sebagai peramal, jadi menjelaskan bagaimana kejadian itu bisa dialami di masa yang akan datang. Itu juga sebagai pengontrol juga, sains juga mengantisipasi yang bisa dilakukan mengurangi dampak negatif. Nah, tadi ilmu. Ya, jadi ilmu dalam bahasa Indonesia itu adalah sains. Sains itu apa? Pengetahuan yang logis dan empiris. Ya. Lantas apa pendidikan? Pendidikan itu dalam bahasa Arabnya itu berasal dari kata robba yurobbi, tumbuh berkembang. Ya. Menumbuh kembangkan potensi jasmani, akal, dan akhlak. Jadi pendidikan itu adalah aktivitas dan usaha manusia dalam rangka meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi pribadinya, potensi rohani dan juga potensi jasmani. Potensi rohani berupa dalam aspek fikirnya, rasa, karsa, cipta, dan budi nurani. Sementara jasmani itu lebih banyak berkaitan dengan panca indera dan keterampilannya. Jadi apa yang dibina? Aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi diri manusia itu, potensi rohani dan jasmani, itulah yang dikatakan pendidikan. Ya, jadi segala aktivitas yang berupaya untuk meningkatkan kepribadiannya, ya, dari dua aspek, ya, aspek jasmani dan rohani, itulah pendidikan. Sehingga kesimpulannya pendidikan itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Jadi pendidikan itu adalah humanisasi, ya, humanisasi. Kenapa humanisasi? Karena manusia itu adalah makhluk yang bisa dididik dan juga bisa mendidik. Silakan kalian nanti dibuka surah Al-Baqarah ayat 31-nya, ya. Manusia itu adalah makhluk yang bisa dididik dan juga bisa mendidik. Dan atau juga makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Animal educandum dan animal educable. Nanti akan kita bahas itu. Nah, di sini ya, wa'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah fa aqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Inilah mengata dikatakan manusia itu bisa dididik dan juga bisa mendidik. Ya, dia mengajarkan, yaitu Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu bisa dididik. Ya. Sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya. Kemudian kemukakan kepada para malaikat. Nah, ini adalah manusia itu mampu mendidik. Ya, mengukuhkan. Jadi pendidikan itu adalah mengembangkan potensi manusia. Ya. Simpulannya adalah apa itu ilmu pendidikan? Setelah kita gabung, ilmu pendidikan itu adalah pengetahuan ilmiah yang membahas tentang upaya membantu subjek didik atau upaya untuk membantu manusia berkembang menjadi lebih baik dalam mengembangkan potensi dirinya, yaitu potensi jasmani dan ruhaninya manusia. Inilah simpulan dari ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan itu adalah pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah itu tepat cirinya tadi logis dan empiris. Pengetahuan ilmiah yang membahas tentang upaya membantu subjek didik atau manusia berkembang menjadi lebih baik dengan cara yang baik dan dalam konteks yang positif. Lantas apa substansinya? Apa isi dari ilmu pendidikan? Isi atau substansi dari ilmu pendidikan itu adalah teori. Teori ada dua, ada yang berkaitan dengan konsep, ada berkaitan dengan dalil. Ya, teori pendidikan itu berisi dengan konsep, yaitu berkaitan dengan pengertian-pengertian, mulai dari pendidikan, pengertian dari belajar, konsep kurikulum, ya, konsep tujuan, metode, dan sebagainya. Sementara teori pendidikan itu juga bisa berisi dalil, atau prosesi, atau teori-teori, atau aliran-aliran yang berkaitan, atau teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, jadi nanti kita akan banyak membahas di dalam ilmu pendidikan itu mulai dari konsep sampai dengan dalil-dalilnya. Nanti akan dipelajari aliran-aliran pendidikan seperti apa, teori pembelajaran bagaimana, konsep pendidikan seperti apa, itu akan dibahas di dalam mata kuliah ini. Dan bagaimana strukturnya? Struktur ilmu pendidikan itu, struktur ilmu itu terdiri dari 3 syarat pokok. Ilmu itu, ya, pendidikan bisa dikategorikan sebagai ilmu kalau memiliki 3 syarat pokok. Apa saja yang harus dimiliki? Yaitu objek, metode, dan sistematika. Ya, jadi
pendidikan itu sudah memiliki 3 syarat tersebut, ya. Pendidikan itu memiliki objek, memiliki metode, memiliki sistematika. Makanya layak disebut dengan ilmu pendidikan. Apa objeknya? Objek ilmu pendidikan itu ada yang sifatnya objek material. Objek material ilmu pendidikan itu adalah manusia. Sedangkan objek formalnya itu adalah tadi membantu pengembangan kepribadiannya manusia itu, ya. Perkembangan subjek didik, ya, itu kan banyak aspek, ya, dari aspek fisiknya, psikisnya, sosialnya, bagaimana keagamaannya dan sebagainya. Jadi objek material ilmu pendidikan, ya, objek yang bisa dibinanya itu adalah manusia. Manusia itu sebagai objek materialnya. Apa yang digali dari manusia itulah yang dikatakan objek formal. Yang digalinya adalah untuk mengembangkan kepribadiannya. Itu objek formalnya. Jadi mengingat pendidikan itu sebagai upaya membantu meningkatkan ke arah yang lebih baik, maka objek pendidikan itu ya ini dibahas, ya, nantinya pendidik, materi, metode dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah metode ilmu pendidikan. Tadi syaratnya substansi atau syarat struktur ilmu pendidikan, syarat pendidikan itu dikatakan memiliki ilmu, dikatakan sebagai ilmu, itu adalah yang kedua adalah metode. Ilmu pendidikan memiliki metode dan teknik pengembangannya, ya, mulai dari deskriptif, kemudian studi genetik, studi kasus, eksperimen, survei. Jadi untuk mengembangkan pendidikan itu bisa dengan menggunakan metode-metode penelitian yang sudah muncul, ya. Itu untuk mengembangkan pendidikan, ya. Ini nanti akan dibahas nanti di mata kuliah metode penelitian, yaitu adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pendidikan, yaitu melalui beberapa metode-metode penelitian. Dan kemudian berikutnya ciri, ya, itu sebagai ilmu, ya, struktur dari ilmu pendidikan yang terakhir itu adalah memiliki sistematika. Sistematika ilmu pendidikan itu bertolak dari 5 unsur, ya, yaitu yang memberi, yang menerima, tujuan, kemudian dan konteks positif. Kemudian kedua bertolak dari 4 komponen pokok pendidikan, kurikulum, subjek didik, pendidik, konteks belajar mengajar. Yang ketiga bertolak dari 3 fungsi pendidikan, pendidikan kreativitas, moralitas, dan pendidikan produktivitas. Kemudian sistematisasi pendidikan juga bisa bertolak dari pemanduan unsur dasar dan komponen pokok pendidikan, ya, mulai dari subjek didik, personifikasi pendidik, tujuan, konteks belajar mengajar, ya. Dan kelima bertolak dari cara kerja penelitian. Dan kita tidak akan fokus ke yang kelima ini, ya. Yang kelima ini akan ada mata kuliah tersendiri. Tapi di mata kuliah ilmu pendidikan ini kita akan berfokus kepada 4 aspek sebelumnya, ya, yang membahas terkait bagaimana komponen-komponen pendidikan itu dalam kaitannya dengan ilmu pendidikan. Ya, ini adalah sistematisasi studi ilmu pendidikan. Lantas apa tujuannya? Tujuan kita belajar, tujuan utama ilmu pendidikan adalah menemukan pengetahuan yang benar terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep, ya, atau dalil-dalil pendidikan, sehingga bisa digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu kualitas prosesnya ataupun kualitas hasil dari pendidikan itu sendiri. Inilah tujuan kita mempelajari ilmu pendidikan, sehingga nantinya kita bisa menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum dan teori pendidikan, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan. Fungsinya, yaitu dari ilmu pendidikan itu adalah menjelaskan secara rasional, logis, sistematis, bagaimana suatu hal itu bisa terjadi dalam konteks pendidikan. Dan juga mampu untuk menemukan hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan pendidikan. Dan menggunakan hukum tersebut untuk memprediksi atau untuk meramalkan kondisi masa depan yang terkait dengan masalah pendidikan. Ya, itulah yang kita bahas, ya, terkait dengan mata kuliah di pertemuan yang pertama ini, mulai dari konsep ilmu, konsep pendidikan, kemudian substansinya ilmu pendidikan, kemudian tadi strukturnya, ya, atau isi atau substansi dari ilmu pendidikan, ya, dan juga apa istilahnya hal-hal yang mesti ada di dalam ilmu, ya. Sekarang kalian silahkan diisi di forum diskusi, ya.
isi di forum diskusi setelah menyimak ya penjelasan dari saya ini, kenapa kita perlu belajar ilmu pendidikan. Silakan kemukakan di forum diskusi yang sudah saya siapkan di e-kuliah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.